Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Tri Ratmasari NIM 43040020096, Nasyifa Khairiyah dengan NIM 43040200097, dan saya Naila Rusdiana dengan NIM 43040200098 yang berjudul Konsep Inteligensi. Yang pertama yaitu pengertian inteligensi. Inteligensi merupakan kata asli yang berasal dari bahasa Indonesia. Kata inteligensi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentsia, sedangkan kata inteligensia itu sendiri berasal dari kata inter dan lego. Inter berarti di antara, sedangkan lego berarti memilih. Sehingga inteligensi pada mulanya mempunyai pengertian kemampuan untuk memilih suatu penalaran terhadap fakta atau kebenaran. Inteligensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak menurut Terman, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya menurut Calvin, dan menurut Hammond sendiri ada pula yang mendefinisikan inteligensi sebagai intelek plus pengetahuan, dan menurut Hone yaitu teknik untuk memproses informasi yang disediakan oleh indera. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi inteligensi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap individu tentu memiliki tingkat inteligensi yang berbeda. Perbedaan inteligensi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh faktor bawaan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga atau bersanak saudara, nilai dalam tes mereka berkolerasi tinggi, lebih dari 0,50, orang yang kembar plus 0,90, yang tidak bersanak saudara plus 0,20, dan anak yang diadopsi korelasi dengan orang tua angkatnya plus 0,10 sampai plus 0,020. Yang kedua yaitu pengaruh faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan inteligensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting selain guru. Rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting, seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan, dan lain-lain, khususnya pada masa-masa peka. Yang ketiga, yaitu stabilitas inteligensi dan IQ. Inteligensi bukanlah IQ. Inteligensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes inteligensi itu yang notabene hanya mengukur sebagai kelompok dari inteligensi. Dan stabilitas inteligensi sendiri tergantung perkembangan organik otak. Yang keempat, yaitu pengaruh faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya, yang berkaitan erat dengan umur. Yang kelima, yaitu pengaruh faktor pembentukan. Faktor pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keenam, yaitu minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia, terdapat dorongan-dorongan yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang ketujuh yaitu kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya.
Yang ketiga yaitu teori intelijensi. Teori-teori intelijensi dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya 1. Kecerdasan intelektual atau intellectual quotient. Alfred Binet berpendapat bahwa kecerdasan dilihat hanya dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Kecerdasan akhirnya dapat dinilai dengan angka konstan menganut konsep eugenik, artinya pengendalian sistematis dari keturunan. Perkembangannya diteruskan oleh Carl Brigham dengan merancang tes IQ yang diperbaharui dengan nama Scholastic Aptitude Test atau SAT. Yang kedua yaitu kecerdasan umum. Charles Perlman berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan mental umum atau G yang mendasari semua kemampuannya untuk menangani kesulitan kognitif. Faktor G ini meliputi kemampuan memecahkan masalah, pemikiran abstrak, dan keahlian dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu kecerdasan cair dan kecerdasan kristal atau Fluid and Crystalline Intelligence. Raymond Cattell dan John Horn berpendapat bahwa manusia mempunyai dua macam kecerdasan umum, yaitu kecerdasan cair dan kecerdasan kristal. Kecerdasan cair adalah kecerdasan yang berbasis pada kecerdasan biologis. Kecerdasan ini meningkat sesuai dengan perkembangan usia, mencapai puncak saat dewasa dan menurun pada saat tua karena proses biologis tubuh. Sedangkan kecerdasan kristal adalah kecerdasan yang diperoleh dari proses pembelajaran dan pengalaman hidup. Kecerdasan ini dapat terus meningkat dan tidak ada batas maksimal selama manusia mau dan bisa belajar. Yang keempat, yaitu kecerdasan moral atau moral intelligence. Robert Cole berpendapat bahwa kecerdasan yang menitikberatkan pada prinsip dan nilai-nilai hidup merupakan kecerdasan moral. Yang kelima, yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Daniel Goleman berpendapat bahwa kecerdasan dapat terdiri dari kombinasi 5 komponen, yaitu kesadaran diri, manajemen emosi, motivasi, empati, dan mengatur hubungan atau relasi. Dan yang keempat, yaitu pengukuran intelijensi. Dilihat dari segi pelaksanaannya, tes intelijensi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes individual dan kelompok. Termasuk dalam tes individual adalah skala Stanford-Binet dan Wechsler. Tes kelompok diberikan kepada sejumlah siswa dengan jawaban tertulis. Tes ini pertama kali digunakan di Amerika Serikat selama Perang Dunia I berupa Army Alpha Test dan Army Beta Test. Army Alpha Test digunakan untuk menyeleksi calon prajurit yang dapat membaca, menulis, dan berbahasa Inggris. Army Beta Test digunakan untuk menyeleksi calon prajurit yang buta huruf dan tidak bisa berbahasa Inggris. Intelijensi diramalkan berhubungan dengan prestasi, baik dalam kehidupan maupun di sekolah. Oleh karenanya, prestasi yang hendak diramalkan oleh tes intelijensi dapat bersifat umum dan khusus. Prestasi umum adalah keberhasilan hidup secara umum. Secara khusus, prestasi adalah prestasi dalam bidang tertentu di sekolah, misalnya matematika, bahasa, dan sebagainya. Oleh karenanya, Winkel membagi tes intelijensi umum atau General Ability Test dan tes intelijensi khusus atau Specific Ability Test. Tes intelijensi umum terdiri dari butir soal dalam berbagai bidang penggunaan seperti bahasa, bilangan, ruang, dan sebagainya. Tes intelijensi khusus mengarah untuk menyelidiki siswa yang mempunyai bakat khusus dalam bidang studi tertentu seperti bahasa, matematika, dan sebagainya. Tes intelijensi biasanya mengacu pada konsep intelijensi sebagai intelijensi umum. Terdapat bermacam-macam tes intelijensi yang dapat digunakan, diantaranya tes Stanford-Binet dan Wechsler. Kesimpulannya, intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang dapat digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.
Seperti yang telah kita ketahui, bahwa setiap individu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan intelijensinya dari kecil hingga dewasa. Bila masih terdapat banyak kesalahan, kami selaku pemakalah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.